dipanggil ke kartu sosial dan mendapat dari ketua KSB untuk segera melakukan peninjauan dan melakukan asesmen awal. Tim TNC segera menuju lapangan dengan menggunakan kendaraan motor yang merupakan potensi mereka sendiri. Tim TNC melihat situasi kemudian melakukan pertolongan pertama dengan menenangkan para korban dan mendata semua yang mereka lihat di lapangan. Selanjutnya, salah satu dari mereka melaporkan kejadian yang sesungguhnya yang mereka lihat di lapangan kepada ketua KSB. Dari hasil laporan tim TNC, ternyata ada banyak korban yang harus segera diselamatkan dan dievakuasi. Maka selanjutnya, pengurus KSB memanggil tim evakuasi dan shelter untuk segera merapat ke gardu sosial. Setelah mendapatkan arahan tim evakuasi, langsung menuju ke lokasi lapangan untuk melakukan pertolongan dengan menggunakan kelengkapan nampak cok sumber daya potensi kearifan lokal yang dimanfaatkan untuk digunakan sebagai alat pertolongan. ini korban dia. Mereka masyarakat yang terdampak dan dapat selamat segera diungsikan ke lokasi yang aman. Selanjutnya tim shelter segera mendirikan tenda darurat untuk kebutuhan pengungsian atau penyintas, bahu membahu satu dengan yang lain, saling membantu pelayanan kebutuhan tempat pengungsian untuk mereka yang terdampak bencana. Ketua KSB memerintahkan tim shelter untuk melakukan pengendalian pengungsian dan mengatur pengungsian. Sementara tim evakuasi tetap berjibaku menolong mereka, para korban yang terdampak. Ketua KSB kembali memanggil tim psikososial untuk memberikan layanan dukungan psikososial, menenangkan penyintas untuk tidak panik dan meyakinkan mereka bahwa saat ini mereka sudah berada di lokasi aman. Selanjutnya, Ketua KSB memanggil tim logistik dan dapur umum. Ketua KSB memerintahkan tim dapur umum untuk melakukan kegiatan membuka dapur umum dan tim logistik untuk membagikan kebutuhan logistik kepada masyarakat terdampak yang diambil dari lumbung sosial. Namun dikarenakan kekurangan perlengkapan dan banyak korban yang terdampak